enjoying.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan para speaker atas kehadirannya pada meeting pagi ini. Saya minta waktunya sekitar 5 jam untuk membahas peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 13 PJ 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi, penyuluh KPP Pratama Baru. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Per 13 PJ 2022 tentang tata cara pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah bagi rekanan yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Adapun latar belakang Per 13 ini, pertama untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan PMK 58 PMK 03 2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pajak dan tata cara pemungutan penyetoran pajak oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan barang. Kemudian memberikan kemudahan PPN bagi rekanan yang merupakan usaha kecil yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi kepada para rekanan yang selama ini tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah, ini ada perubahan masalah pelaporan PPN. Adapun kewajiban PPN bagi yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan, pertama kewajiban rekanan BKP atau JKP, penerimaan pesanan dan pelunasan. Ini kewajiban rekanannya melaporkan pembuatan PPN atau PPNBM dalam SPT masa PPN pada kolom penyerahan yang dimuat oleh PPN. Kemudian kewajiban untuk PPNSI dalam sistem informasi pengadaan atau pihak lain. Ini kalau di Pemprov ini sistem informasi pengadaan lewat pihak lain atau marketplace. Ini kewajibannya pertama memungut PPN dan PPNBM, kemudian menyetor PPN atau PPN yang telah dipungut. Yang ketiga, melaporkan PPN atau PPNBM dalam SPT masa PPN 11 Put. Jadi PPN Put ini kan sebelumnya sebelum ada SPT unifikasi, SPT PPN Put ini kan dilakukan oleh bendahara Saker. Nah, karena ada pihak lain yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan sesuai PMK, ini kewajiban memungutnya dibebankan kepada marketplace-nya. Kewajiban instansi pemerintah cuma membayar PPN atau PPN yang terutang. Jadi kalau ada tagihan ke marketplace, kewajiban bendahara atau instansi Saker itu cuma membayar PPN atau PPN yang terutang
sedangkan yang memungut itu kewajiban marketplace. Jadi kewajiban memungut, menyetor PPN yang dipungut, dan melaporkan PPN pada SPT PPN 1107 PUT. Ini kewajiban dari marketplace. Lalu bagaimana dengan pelaporan PPN bagi rekanan? Jadi rekanan yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan tidak perlu melakukan pelaporan PPN atau PPNBM yang dipungut pihak lain. Jadi rekanan yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan, misalnya SIPLA atau marketplace yang lain. Nah, dari SIPLA itu kan nanti terdaftar daftar rekanan-rekanan pengusaha kecil yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan yang dikelola oleh SIPLA. Jadi kewajibannya itu melakukan pelaporan PPN ini hanya dibebankan kepada SIPLA-nya atau marketplace-nya. Nah, jadi kesimpulannya, apabila Satker itu melakukan pengadaan barang dan jasa melalui marketplace, kewajiban marketplace lah yang memotong, menyetor PPN yang dipungut dan melaporkan SPT PPN PUT-nya. Ini yang pertama. Untuk selanjutnya ada Per 14. Kemudian kita lanjutkan dengan peraturan Dirjen Per 14 PJ / 2022 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian penyampaian SPT masa PPN pemungut selain instansi pemerintah dan bagi pihak lain. Adapun latar belakangnya pemungutan PPN yang baru ini pihak lain sesuai dengan pasal 32A Undang-Undang KUP setelah terbit PMK 58 dan PMK 68, pemungut PPN ini sesuai dengan pasal 16A Undang-Undang PPN dilakukan sesuai PMK 67 PMK 03 2022 dengan tujuan memberikan kemudahan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada pemungut PPN selain instansi pemerintah dan kepada pihak lain dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan PPN dan PPNBM yang telah dipungut dan telah disetor. Per 14 ini mengganti dari per sebelumnya, Per 147 PJ 2006 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPT masa PPN bagi pemungut PPN yang belum mengakomodasi pelaporan pemungutan PPN bagi pihak yang lain. Tujuannya karena belum dapat menampung bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT masa PPN bagi pihak lain. SPT PPN yang digunakan bagi pemungut PPN selain instansi pemerintah ini sesuai pasal 16A Undang-Undang PPN, selain instansi pemerintah ini termasuk marketplace. Jadi marketplace ini ditunjuk sebagai pemungut PPN selain instansi pemerintah. Kemudian pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN atau PPNBM. Dengan catatan pemungut PPN instansi pemerintah sudah beralih menggunakan SPT masa unifikasi sesuai Per 17 PJ 2021 sejak masa September 2021.
SPT masa PPN Put 1107 berbentuk dokumen elektronik. Ada induk SPT yang berisi pemungut PPN selain instansi pemerintah atau pihak lain, marketplace. Kemudian formulir 11.02 daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah. Wajib diisi oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah atau marketplace. Kemudian formulir yang ketiga 11.07.3 daftar PPN atau PPNBM yang dipungut oleh pihak lain diisi oleh marketplace atau pihak lain. Formulir 11.07.1 tidak digunakan lagi karena pemungut PPN instansi pemerintah sudah beralih menggunakan SPT unifikasi. Jadi sebelum SPT unifikasi itu kan PPN Put sendiri laporannya. Kemudian PH final sendiri, pasal 21 sendiri, 22, 23 sendiri. Sekarang sudah digabung dalam satu pelaporan SPT unifikasi. Begitu diklik SPT PPH, nanti pemungutan PPH pasal 22, kemudian pemotongan pasal 23, PPH final. Nah, di samping kanannya kan ada PPN Put. Ini sebelumnya kan aplikasi PPN Put itu digunakan oleh bendahara. Nah, karena untuk menampung pihak ketiga itu oleh marketplace, maka kewajiban PPN Put ini dialihkan ke marketplace. Jadi marketplace ini wajib lapor SPT PPN Put, memungut, memotong, dan menyetor PPN yang dipungut. Aplikasi untuk membuat SPT masa PPN Put versi tahun 2022, aplikasi baru yang merupakan pengembangan dari aplikasi SPT PPN Put untuk pengisian penyampaian SPT PPN Put. Kemudian wajib digunakan oleh pihak lain atau marketplace. Kemudian pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk sebagai pemungut PPN. Kemudian pasal 16A Undang-Undang PPN sejak mulai berlakunya per 14 PJ 2022. Kemudian pemungut PPN selain instansi pemerintah tersebut juga bertindak sebagai pihak lain pada saat atau setelah dimulai berlakunya per 14 PJ 2022. SPT masa PPN 1107 Put terdiri dari formulir induk dan formulir 1107 Put 2 dan Put 3. Aplikasi SPT PPN Put ini pengisian SPT PPN yang telah digunakan oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah yang berlaku sejak masa pajak Januari 2007. Ini kan kewajiban SPT PPN Put oleh bendahara yang sebelumnya dilakukan oleh bendahara. Untuk sekarang untuk PPN Put ini untuk pengadaan melalui marketplace dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak marketplace-nya. Kemudian pemungut PPN pasal 16A Undang-Undang PPN selain instansi pemerintah yang telah melakukan penggunaan aplikasi SPT PPN Put. Sebelum dimulainya pemberlakuan per 14 PJ 2022 tetap menggunakan aplikasi PPN Put. Kemudian sejak per 14 ini dapat beralih menggunakan aplikasi SPT PPN Put versi tahun 2022, dan jika beralih maka tidak dapat kembali menggunakan SPT PPN Put masa pajak beralih. Kemudian SPT masa PPN 1107 Put ini terdiri dari formulir induk Put 1, Put 2, dan Put 3.
Penyampaian SPT masa PPN Food ini untuk SPT masa dibuat menggunakan aplikasi Food versi 2022 dan wajib disampaikan melalui e-filing. Kemudian SPT masa PPN Food yang dibuat untuk menggunakan aplikasi SPT Food ini dapat disampaikan melalui e-filing atau secara manual langsung dengan bukti pengiriman pos atau jasa ekspedisi. Kalau belum menggunakan e-filing. Kalau sudah pernah menggunakan e-filing, saja laporan PPN Food ini tidak bisa lagi dilakukan secara manual. Dalam hal SPT PPN tidak terdapat transaksi yang wajib PPN atau PPNBM, maka pemungut PPN instansi pemerintah dikecualikan dari kewajiban penyampaian PPN Food. Jadi kalau misalnya marketplace itu dalam suatu masa itu tidak ada yang PPN yang dipungut, itu tidak wajib menyampaikan SPT PPN Food-nya. Tapi kalau di masa itu ada memungut PPN, marketplace wajib menyampaikan SPT PPN Food-nya. Kemudian penyetoran PPN ini yang dilakukan oleh pihak lain tersebut berlaku penyampaian SPT masa PPN-nya yang tercantum pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atau dibayar sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam PMK 58. SSP merupakan SPT sepanjang dokumen tagihan telah dipertukarkan secara elektronik oleh pihak lain kepada DJP melalui saluran tertentu. Kemudian PMK 68, penyetoran PPN dianggap sebagai penyampaian SPT sepanjang bukti transaksi telah disampaikan oleh PPMSI ke DJP melalui saluran tertentu. Penyampaian atau pemutusan SPT PPN Food sebelum beralih. Pemungut PPN selain instansi pemerintah beralih menggunakan aplikasi PPN Food. Sebelumnya belum ada, ini dimunculkan lagi untuk PPN Food-nya diperuntukkan untuk pihak lain atau marketplace. Kemudian menyampaikan atau membutuhkan SPT PPN Food untuk masa pajak sebelum beralih menggunakan aplikasi PPN Food ini. SPT masa PPN tersebut menggunakan aplikasi SPT PPN Food. Ini contoh untuk SPT masa PPN Food-nya. Karena aplikasi SPT PPN Food ini masih dapat digunakan dalam bentuk hidup, tetap memuat isian huruf A, PPN atau PPN yang dipungut oleh instansi pemerintah agar tidak perlu mengubah aplikasi SPT PPN Food, namun dalam petunjuk pengisiannya diatur bahwa huruf A tidak perlu diisi. Yang A ini PPN yang dipungut oleh penerbit SPM melalui KPPN. Ini tidak perlu diisi. Kalau kemudian yang diisinya adalah pemungut PPN selain instansi pemerintah. Yang bagian B-nya yang diisi. Bagian B, PPN dan PPNBM yang dipungut oleh selain bendahara pemerintah. Jadi yang A-nya itu kosong, yang B-nya inilah yang wajib diisi oleh pihak ketiga atau marketplace. Karena SPT PPN Food masih dapat digunakan secara manual, maka formulir SPT induk berupa tanda tangan dan cap perusahaan ini kalau SPT-nya masih manual penyampaiannya.
dan harus ditandatangani tanda tangan basah dan cap perusahaan. Ini kalau SPT PPN Code-nya masih belangko manual. Ini contoh formulir PPN Code 2. Nah, nama rekanan ini diisi, kemudian NPWP rekanan, faktur dokumen, fakturnya, kode dan nomor seri fakturnya, kemudian tanggalnya, kode dan nomor seri atau faktur pajak. Dokumen lain tertentu yang diganti juga ada, kemudian DPP-nya, kemudian PPN-nya, PPNBM kalau ada, diisi tanggal stok dan tanggal bayarnya. Kemudian yang ketiga ini PPN Code 3, daftar PPN yang telah dipungut oleh pihak lain. Ini yang pertama itu nama pihak yang menyerahkan BKP atau JKP, kemudian NPWP BKP JKP. Nah, nomor pihak yang menerima BKP atau JKP, kemudian ada kode dan nomor seri faktur, kode dan seri nomor dokumen lainnya, DPP, kemudian PPN, baru kalau ada keterangan diisi keterangan. Nah, yang PPN Code 3 inilah yang diisi oleh marketplace-nya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 147 PJ garis miring 2026 tentang bentuk dan isi tata cara penyampaian SPT masa PPN, SPT masa PPN bagi pemungut PPN dicabut dan diganti dengan per 14 PJ 2022 yang berlaku pada masa pajak Oktober 2022. Jadi selama ini marketplace yang belum melakukan pelaporan SPT PPN Code-nya sudah ada di aplikasinya dan bisa digunakan oleh pihak ketiga. Jadi selama ini bendahara kalau misalnya belanja di marketplace perlu diketahui kewajiban memungut, melaporkan, membayar PPN yang dipungut itu dilakukan oleh marketplace atau pihak ketiga. Jadi tidak ada lagi pembayaran secara manual. Maksudnya di tagihan, di invoice harga termasuk PPN, tetapi PPN-nya masih dipungut oleh bendahara, itu tidak bisa lagi. Kalau belanja di pihak ketiga atau marketplace, yang wajib memungut itu adalah marketplace-nya. Jadi bukan bendahara lagi. Dengan catatan pengadaan tersebut melalui marketplace. Kalau pengadaan secara swadaya seperti biasa, misalnya ada SPK yang nilainya besar dan belanjanya tidak melalui pihak ketiga, belanja biasa atau belanja secara swadaya, itu tetap bendahara Satker melaporkannya pada SPT unifikasi instansi pemerintah. Jadi kewajiban ini sebenarnya dilakukan oleh marketplace atau pihak ketiga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau tanggapan, ya, silakan.
Ada yang chat ya? Iya. Ada chat? Nggak ada pertanyaan? Bagi peserta bisa dapat mengisi lembar presensinya dan lembar evaluasi. Jadi kewajiban pemungutan PPN ini kan sebelumnya dilakukan instansi pemerintah melalui pelaporan SPT masa PPN Code. Sejak adanya SPT unifikasi, bendahara atau satker bendahara pemerintah ini lapornya lewat SPT unifikasi. Nah, untuk menampung pengadaan dari kepada pihak lain, marketplace, maka marketplace ini mempunyai kewajiban untuk memungut PPN, melaporkan SPT PPN Code-nya melalui SPT masa PPN Code. Jadi kalau misalnya bendahara pemerintah melakukan pengadaan barang dan atau jasa melalui marketplace, maka kewajiban memungut melapor ini dilakukan oleh marketplace atau pihak ketiga tersebut. Jadi yang menentukan harganya, kemudian harga termasuk PPN, yang menghitung, kemudian yang memungut, yang melapor SPT PPN yang dipungut, ini marketplace lah yang punya kewajiban. Sedangkan bendahara satker itu cuma membayar tagihan untuk pengadaan yang dilakukan melalui pihak ketiga tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ada yang melakukan pengadaan melalui pihak ketiga, maka marketplace itu perlu diingatkan untuk melaporkan, menghitung, menyetor PPN yang dipungut atas belanja PKP atau JKP tersebut. Jadi
Kalau belanjanya lewat marketplace, ya pemungutannya oleh marketplace, jadi bukan bendahara lagi. Ini kalau instansi pemerintah pengadaannya melalui pihak ketiga atau marketplace. Jadi semenjak ada SPT masa PPN Food ini, tidak ada alasan lagi bagi marketplace untuk tidak memungut PPN, membayar atau menyetor PPN yang dipungut. Karena aplikasinya sudah disediakan melalui SPT masa PPN Food. Ada pertanyaan? Kemudian yang ini untuk memudahkan, ada aku tanya. Izin Pak, bendahara hanya menyertakan pasal 22 ya Pak untuk transaksi marketplace. Ini ada pertanyaan, bendahara hanya menyertakan PPh 22 ya Pak untuk transaksi melalui marketplace. Jadi kewajiban marketplace ini bukan hanya memungut PPN food-nya, tetapi juga memungut pasal 22. Dua-duanya juga dipungut oleh pihak marketplace. Jadi bukan bendahara lagi. Kalau belanjanya lewat marketplace, itu kewajiban memungut PPh 22-nya atau PPN-nya itu dilakukan oleh marketplace. Nah, untuk pelaporan PPN-nya tadi kan melalui SPT PPN Food. Itu untuk pelaporan SPT pemungutan PPN-nya. Tapi pasal 22-nya yang memungut juga pihak marketplace. Jadi bukan bendahara. Selama bendahara itu melakukan transaksi kepada pihak ketiga. Dan PPh pasal 22-nya yang di marketplace ini kan diatur secara aturannya di PMK 58 itu 59 juga. Nah, kan tarifnya cuma 0,5% pasal 22. Ini kan tarif khusus untuk transaksi melalui marketplace. Jadi bukan 1,5% itu pasal 22-nya. Jadi kewajibannya tadi untuk bendahara itu untuk yang belanja di marketplace, kewajiban cuma membayar tagihannya aja. Tagihan kepada marketplace. Yang memungut, yang memotong, yang memungut pasal 22 dan PPN-nya itu marketplace. Beda dengan bendahara melakukan pengadaan barang dan jasa seperti biasa melalui swadaya, tidak melalui marketplace. Nah, ini kewajibannya nanti di SPT masa unifikasi. Memotong pasal 22, memotong pasal 23,
memotong pasal 21, upload SPT pasal 21, kemudian memungut PPN-nya. Ini dilakukan untuk belanja pengadaan barang dan jasa secara swadaya, artinya tidak melalui pihak ketiga. Dan ini ada tambahan untuk yang tindakan pelaporan PPN bagi rekanan. Jadi rekanan itu kan tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Nah, yang terdaftar di sistem informasi pengadaan itu kan nanti dia bergabung kepada salah satu marketplace atau pihak ketiga. Contohnya kalau di sini kan ada Siplah. Nah, Siplah itu kan ada punya daftar rekanan pengusaha kecilnya. Nah, jadi yang pengusaha kecilnya itu tidak perlu melakukan PPN yang dipungut oleh pihak lain, yang melaporkan nanti atas PPN-PPN yang dipungut pihak lain itu adalah marketplace-nya. Jadi untuk pengusahanya tidak. Nggak ada lagi. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa chat melalui layanan konsultasi kami. Baik. Sebelum ditutup, kami ingatkan kembali untuk mengisi lembar evaluasi, lembar presensinya untuk dokumentasi kami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa melakukan konsultasi baik secara langsung ataupun melalui WA online. Demikianlah edukasi pada hari ini. Izinkan saya Muhammad Sandi dan tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?